pejabat. Saya Dita Natania Sinaga. Kami akan memaparkan materi yaitu tentang peran dan pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Yang pertama, definisi TIK. Teknologi informasi dan komunikasi atau yang sering disebut dengan TIK merupakan paling dasar terminologi yang mencakup semua peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Kata teknologi berasal dari bahasa Yunani yaitu teknologio atau tens yang memiliki arti keahlian dan juga logika yang artinya pengetahuan. Dalam artian yang sempit, TIK diartikan sebagai suatu yang mengacu pada objek benda yang digunakan untuk kemudahan aktivitas manusia, misalnya mesin, perkakas, perangkat keras, dan lain sebagainya. Ada dua aspek yang mencakup TIK, yaitu yang pertama, teknologi informasi adalah segala hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu, manipulasi dengan pengelolaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu atau hal yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses serta mentransfer data dari perangkat yang satu ke perangkat yang lainnya. Yang kedua, peran TIK dalam dunia pendidikan. TIK memiliki peran yang cukup penting dalam dunia pendidikan. Berikut adalah beberapa peran TIK dalam dunia pendidikan. 1. Platform pembelajaran online. Tenaga pendidik dapat memposting atau menyampaikan materi pembelajaran dengan bantuan TIK sehingga peserta didik dapat memahami atau bahkan mengulang-ulang materi untuk lebih paham dan penyampaian materi dari tenaga pendidik. 2. Kreativitas dan pengembangan bakat. Siswa dapat menggunakan TIK untuk mengekspresikan kreativitas mereka dalam berbagai bentuk seperti seni, musik, tari, dan sebagainya. Yang ketiga, penyebaran informasi dan edukasi. TIK dipergunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi dan edukasi, sehingga membantu dalam menyebarkan informasi tentang kegiatan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Yang keempat, pengembangan keterampilan digital. Dengan TIK, siswa dapat belajar membuat video, mengedit, dan menggunakannya di internet. Dengan hal ini membantu dan memahami dan menggunakan teknologi secara lebih efektif. Yang kelima, peningkatan motivasi dan partisipasi siswa. Dengan konten yang menarik, tenaga pendidik mampu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Hal ini dapat membantu dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan memperkuat partisipasi mereka dalam kelas. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi yang benar dalam dunia pendidikan. Yang pertama, e-learning. Siswa mampu mengakses materi pembelajaran melalui internet dimanapun selagi memiliki akses yang memadai sehingga memungkinkan untuk belajar sesuai dengan kemampuan masing-masing dan mengeksplorasi topik yang dibahas. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak. Ada banyak perangkat lunak pembelajaran yang tersedia seperti simulasi, game, pendidikan yang dapat membantu siswa belajar dengan cara efektif dan interaktif. Yang ketiga, penggunaan media sosial. Media dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasi diskusi untuk tenaga pendidik dan siswa seperti membuat grup diskusi di WhatsApp. Yang keempat, dampak positif teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama itu memperluas akses pendidikan, yang kedua memungkinkan pembelajaran mandiri, yang ketiga menyediakan akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih banyak. Keempat, meningkatkan interaksi dan kolaborasi. Kelima, memungkinkan penggunaan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Yang keenam, mempercepat proses pembelajaran. Yang kelima, dampak negatif teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Yang pertama, menyebabkan ketergantungan. Teknologi dapat menyebabkan ketergantungan pada perangkat dan aplikasi digital. Hal ini dapat mengurangi keterampilan sosial dan kemampuan interaksi sosial. Yang kedua, menimbulkan gangguan. Teknologi yang menerus dapat menyebabkan gangguan dalam konsentrasi dan fokus siswa. Hal ini mempengaruhi kemampuan dan memahami konsep dan menyelesaikan tugas. Ketiga, menimbulkan risiko kesehatan. Banyak menghabiskan waktu di depan layar dapat menyebabkan gangguan penglihatan, sakit kepala, dan masalah postur tubuh. Yang keempat, menyebabkan masalah keamanan. Adanya kemungkinan terjadi cyberbullying, penipuan online, dan tindakan kriminal lainnya. Yang kelima, menimbulkan kesenjangan digital. Menimbulkan kesenjangan antara siswa dalam memahami TIK. Bagi yang memiliki akses keterampilan yang memadai, hal ini dapat menyebabkan
ketidaksetaraan dalam pendidikan. Yang keenam, memperburuk perilaku plagiarisme. Ada kemungkinan copy paste akan materi atau informasi online dan menyalipkan tanpa memberikan informasi yang jelas, dan akan dilanjutkan oleh saudari Dita Sinaga. Yang keenam, strategi mengatasi dampak negatif TIK. Yang pertama, memberikan edukasi tentang penggunaan yang bertanggung jawab. Yang kedua, membatasi waktu penggunaan. Yang ketiga, mendorong interaksi sosial secara langsung. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan bijak. Yang kelima, menggunakan teknologi secara efektif dan efisien. Yang keenam, menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan kegiatan lainnya. Yang ketujuh, memberikan dukungan psikologis. Yang ketujuh, perkembangan pendidikan dengan TIK. Perkembangan pendidikan dengan TIK yang benar dapat memberikan dampak positif yang signifikan, antara lain yang pertama, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan teknologi siswa. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan siswa. Yang keenam, meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang dapat kami sampaikan dapat berguna bagi teman-teman sekalian yang melihat video kami. Sekian dan terima kasih. Shalom. Shalom.